Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino pada pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu berguru pada Uddaka Ramaputra. Namun sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Peserta didik yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama membahas berguru pada Alaraka Lama. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang berguru kepada Uddaka Ramaputra. Anak-anak yang Bapak sayangi, setelah dengan hormat ia mohon pamit kepada gurunya, yaitu Alaraka Lama. Tidak sulit lagi bagi Pertapa Gautama untuk menemukan guru spiritual yang lain yang tentunya lebih pandai dari yang sebelumnya. Karena pada saat itu di Majjhima Desa terdapat banyak sekali guru-guru spiritual dengan tradisi mereka masing-masing yang telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, serta yang menjadi mapan karena berkat para siswa penerus daripada mereka. Pertapa Gautama segera meninggalkan Waisali dan berjalan menuju ke arah Magadha. Ia menyeberangi Sungai Mahi dan sejenak kemudian sampai di pertapaan lainnya di tepi sungai itu. Pertapaan itu dipimpin oleh seorang guru agama yang sangat dihormati, yaitu yang bernama Uddaka Ramaputra. Uddaka adalah merupakan putra dari Rama. Pertapa mengungkapkan keinginannya untuk menjalani hidup suci dalam parsamuan itu. Uddaka merasa gembira dan menerimanya Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gautama sebagai siswanya. Lalu ia membabarkan ajarannya serta memberikan dorongan kepada Pertapa Gautama dengan menyatakan bahwa karena Pertapa Gautama adalah orang yang begitu pandai, ia segera juga dapat menyadari ajaran yang telah diberikan oleh Uddaka Ramaputra dan menjalani kehidupan dengan penuh bahagia. Pertapa Gautama segera dengan tekun mempelajari ajaran dari gurunya tersebut, kemudian menjalankan latihan-latihan. Karena kepandaiannya, ia mampu menguasai ajaran itu dengan begitu cepat. Namun, ia menyadari bahwa ajaran tersebut tidak mampu membuat dirinya menyadari tentang kebenaran yang tertinggi. Uddaka mengatakan bahwa ayahnya, yaitu Rama, sang guru, telah menyadari secara pribadi kedelapan pencapaian duniawi sampai pada tataran Nepasanya Nasanayatana Jana, atau pencerapan batin dari dasar bukan pencerapan maupun tidak bukan pencerapan.
Udaka sendiri belum mencapai tahap konsentrasi lanjut sampai pada tataran tersebut. Tetapi untunglah sebelum ayahnya wafat, ia telah mewarisi pengetahuan praktik untuk dapat mencapainya. Ia lalu menjelaskan apa yang telah diajarkan ayahnya itu kepada Pertapa Gotama. Pertapa Gotama yang memiliki keyakinan teguh atas teknik meditasi tersebut, lalu mengerahkan usaha, perhatian murni, konsentrasi, dan kebijaksanaannya ke dalam praktik tersebut. Dengan segera ia berhasil mencapai ke-8 pencapaian duniawi tersebut sampai pada tahap Nevasanya Nasanyayatana Jana, yang merupakan tataran konsentrasi duniawi yang tertinggi. Mendengar pencapaian dari siswanya yang begitu pandai, Udaka seru, gembira, dan mengajak Pertapa Gotama untuk memimpin parsaman tersebut. Udaka menghormati Pertapa Gotama dengan memintanya untuk menjadi guru mereka dan memimpin seluruh siswa-siswa mereka. Akan tetapi, Pertapa Gotama segera mengetahui bahwa pencapaiannya itu bukanlah apa yang ia cari. Dengan pencapaian ini, ia akan terlahir di Nevasanya Nasanyayatana atau alam Brahma tanpa materi. Namun, tujuan akhirnya sama sekali belum tercapai. Ia sadar bahwa cita-cita spiritualnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan cita-cita mereka yang selama ini telah membimbingnya. Ia akhirnya menyadari bahwa tak seorang pun mampu mengajarkan pada dirinya apa yang tengah ia cari selama ini. Ia mengetahui bahwa ia tak lagi bisa mengandalkan orang lain untuk mencapai kebenaran tertinggi atau mencapai nibbana. Karena tidak puas terhadap pencapaian duniawinya pada saat itu, kemudian ia meninggalkan Pertapa Udaka. Setelah mengungkapkan rasa syukur terhadap semua bimbingan, kemudian semua pelayanan, semua perlengkapan, dan penghargaan yang telah diberikan kepadanya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikianlah kisah pertemuan atau berguru Pertapa Gotama kepada Udaka Ramaputra. Bila dibandingkan dengan Alaraka lama, saat itu Pertapa Gotama hanya mencapai tataran yang ke-7, sementara dengan berguru kepada Udaka Ramaputra, Pertapa Gotama mencapai tataran yang ke-8, yaitu pencapaian Nevasanya Nasanyayatana. Dan barang siapa yang telah mencapai tataran tersebut, maka pada tuminta lahir selanjutnya mereka akan terlahir di alam arupa Brahma atau alam Brahma tanpa bentuk. Anak-anakku yang terkasih, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dari perjuangan yang dilakukan oleh Pertapa Gotama bisa kita tarik sebagai sebuah teladan bahwa kita untuk mencapai suatu cita-cita, untuk mendapatkan suatu tujuan, kita harus selalu terus berusaha dengan tanpa pantang menyerah. Semoga dengan melalui cerita berguru Pertapa Gotama kepada Udaka Ramaputra ini menjadikan kepada anak-anak kami semua memiliki semangat yang tinggi, memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Ditingkatkan lagi kerajinannya dalam hal belajar, karena hanya dengan melakukan itu, maka anak-anak akan dapat mencapai apa yang Anda cita-citakan semua. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.